Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Fitri Megantara. Siapa menyangka jika Komisioner KPU Wahyu Setiawan terjerat OTT KPK, status tersangka yang disandang Wahyu pun dinilai menjadi pukulan telak bagi KPU yang sebelumnya kerap menyuarakan pentingnya mengusung calon legislatif ataupun kepala daerah yang berintegritas di setiap kontestasi. Sebelum kita membahas dengan para narasumber, kita akan sampaikan data berikut ini mengenai perolehan suara Dapil Sumsel jika kita mengacu pada putusan KPU tentang perolehan suara anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 PD Perjuangan. Urutan yang pertama adalah Nazarudin Kimas dengan perolehan suara terbanyak 145.752 yang kemudian disusul oleh nama seperti Rizky Aprilia. Sedangkan nama Harun Masiku sendiri ada di urutan ke-6 dengan memperoleh suara hanya 5.878 suara. Dan apabila kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU kemudian dalam rapat plenonya pada tanggal 31 Agustus 2019 kemudian menetapkan Rizky Aprilia sebagai pihak ataupun caleg yang lolos ke Senayan karena pada saat itu caleg Nazarudin Kimas meninggal dunia. Namun meski begitu kemudian PDI Perjuangan masih kemudian melakukan upaya-upaya, yaitu diantaranya melakukan upaya gugatan ke MA terkait uji materi pasal 54 PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara. Dan hasilnya pada tanggal 19 Juli 2019, MA kemudian mengeluarkan putusan dan menetapkan partai adalah penentu suara dan penggantian antar waktu atau PAW. Dan atas dasar putusan MA inilah kemudian di tanggal 23 September 2019 atau sekitar 2 pekan setelah KPU menetapkan Rizky Aprilia kemudian lolos ke Senayan, PDIP mengajukan permohonan fatwa MA yang disusul dengan surat berisi penetapan caleg. Pada momen inilah kemudian terjadi ataupun diduga terjadi lobi-lobi yang dilakukan untuk memuluskan nama Harun Masiku sebagai PAW DPR RI. Dan lobi ini tentunya melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang sudah dijadikan tersangka. Ada ongkos operasional yang kemudian diminta untuk memuluskan langkah Harun Masiku sebagai PAW yaitu sebesar 900 juta rupiah. Komisioner KPU Wahyu Setiawan kemudian memang menyanggupi untuk membantu memuluskan nama Harun Masiku sebagai PAW. Dan selanjutnya kita akan melihat kembali bagaimana sebetulnya payung hukum terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI ataupun PAW DPR RI. Ada kemudian di pasal 426 ayat 3, kemudian di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang intinya adalah jika caleg yang berhalangan seperti meninggal dunia ataupun mengundurkan diri maka tiket ke Senayan otomatis kemudian akan jatuh kepada caleg dengan peringkat perolehan suara terbesar kedua. Dalam hal ini adalah Rizky Aprilia. KPU bahkan kemudian kembali menolak permohonan PAW dalam rapat pleno 6 Januari 2020 yang kemudian menolak ajuan dari PDIP untuk memuluskan Harun Masiku ke Senayan dan tetap pada keputusan bahwa Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih yang duduk di DPR RI. Dan ini kemudian rapat pleno baru saja digelar pada tanggal 6 Januari 2020. KPU juga tegas menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sengketa pemilu ini kemudian hanya bisa diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi. Artinya siapa sebenarnya yang berhak menentukan pergantian antar waktu anggota DPR, Parpol ataupun KPU? Benarkah kemudian suap ini hanya berakhir ataupun dilakukan oleh seorang komisioner KPU Wahyu Setiawan? Nah, untuk membahasnya kita akan berdiskusi dengan Hadar Nafis Gumai. Bapak Hadar Nafis Gumai, seorang mantan komisioner KPU yang saat ini sudah hadir di studio. Selamat malam Pak Hadar. Selamat malam. Oke, dan kita juga akan menyapa yang telah terhubung di sambungan telepon dengan Kang Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat malam Kang Saan. Selamat malam, Mbak Fitri. Oke. Kita akan ke Pak Hadar terlebih dahulu. Pak Hadar, Anda sebagai mantan komisioner KPU, kemudian berarti sudah pernah berada dalam situasi rapat pleno yang membahas mengenai PAW seperti itu. Apakah mungkin seorang komisioner KPU sendirian mendorong satu nama untuk ditetapkan sebagai PAW? Saya kira tidak mungkin ya, karena akhirnya keputusan kalau mendorong ya bisa saja.
Tetapi kemudian keputusan mendorong bisa saja. bisa saja, karena semua punya hak untuk menyampaikan pendapatnya, ya. Tetapi semua apa yang kita lakukan di KPU itu, semua hal itu kan ada aturannya, ada undang-undangnya, ada peraturan KPU-nya. Kemudian kita juga punya pegangan bagaimana kita bekerja dan seterusnya. Keputusan akan kolektif kolegial Ya. atau memang berdasarkan pada aturan perundang-undangan saja? Oh iya, tentu di dalam kita mengambil keputusan, kita itu punya kewajiban untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan. Artinya ketika seorang komisioner KPU Wahyu Setiawan menyanggupi untuk kemudian membantu memuluskan nama Harun untuk kemudian menjadi PAW ini, seperti apa kemudian celah yang bisa dimainkan dalam rapat pleno misalnya? Dugaan saya, karena di dalam proses PAW yang sedang diupayakan ini, itu ada putusan pengadilan, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung. Dan sebelumnya memang ada juga putusan pengadilan negeri untuk kasus Wulan Jamila dan kawan-kawan. Di mana memang di dalam putusan itu mengatakan jika kalau perolehan suara calon itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan perolehan calon lain ditambah dengan perolehan partai politik, maka penentuan siapa yang akan terpilih kurang lebih itu berdasarkan pilihan atau diserahkan kepada partai politik. Nah, itu kan sudah ada juga sebelumnya gitu ya. Nah, ini kurang lebih kan begitu juga di dalam judicial review atau putusan Mahkamah Agung, dan kemudian disusul lagi ada surat fatwa, dan kemudian surat juga langsung dari Mahkamah Agung yang tapi meminta. kemudian kan selain adanya putusan kan sebetulnya sudah jelas diatur mengenai PAW ini dalam undang-undang sendiri. Artinya ketika ada putusan MA yang muncul, ada undang-undang yang sudah mengatur, mana kemudian yang menjadi acuan? Kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan dan kita akan menyapa Kang Saan lewat sambungan telepon. Kang Saan, dengan adanya kemudian aturan yang memang sudah mengatur mengenai PAW sendiri, apakah sebetulnya memang masih ada celah ataupun ruang untuk bermain? Ya, sebenarnya KPU sudah tidak ada ruang untuk bermain ya. KPU kan tinggal menjalankan undang-undang aja, melaksanakan undang-undang dengan panduan teknisnya itu kan PKPU. Jadi dalam undang-undang sudah jelas bahwa kalau misalnya caleg terpilih itu berhalangan tetap, meninggal dan sebagainya, penggantinya otomatis adalah nomor 2 suara terbanyak berikutnya. Tapi ketika parpol memiliki pedoman putusan MA, seperti apa pandangan Anda, Kang Saan? Parpol gini, tentu parpol juga tidak bisa bertentangan dengan undang-undang. Kalau memang dia ingin misalnya nomor 6 yang jadi untuk menggantikan PAW, tentu parpol bisa melakukan tindakan politik. Misalnya memecat itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dia pecat dan cabut status keanggotaan sebagai partainya. Baru KPU bisa memproses kan. Berhalangan tetap itu tadi meninggal dunia, sakit yang tidak bisa ngapa-ngapain, dicabut keanggotaannya karena sudah bukan jadi anggota partai lagi. Nah itu jelas itunya. Jadi tafsirnya jelas gitu loh sebenarnya. Jadi, Kang Saan, tapi kapan Komisi 2 akan meminta penjelasan kepada KPU terkait PAW dan suap yang melibatkan salah satu komisionernya? Tanggal 13 kita baru masuk masa sidang kedua ya. Mudah-mudahan di minggu pertama itu kita sudah bisa minta penjelasan kepada KPU terkait dengan kasus yang menimpa salah satu komisioner di KPU. Buat kita ini penting, bukan hanya persoalan kasusnya saja PAW, tapi kejadian yang menimpa KPU ini tentu akan membuat delegitimasi terhadap KPU itu kan menjadi berkurang legitimasinya. Ada proses delegitimasi soal kepercayaan masyarakat terhadap KPU. Apalagi selama ini KPU selalu menggembar-gemborkan tentang pemilu yang berintegritas, tidak boleh mengusung koruptor dan sebagainya. Ya. Dengan kejadian ini dan pelakunya ada di KPU, justru ini menjadi problem tersendiri buat KPU maupun buat proses demokrasi di kita. Baik, Pak Hadar, ini artinya memang harus kemudian dibongkar secara tuntas agar tadi seperti dikatakan Kang Saan, agar kemudian legitimasi KPU tidak
menurun ataupun tidak berkurang, kepercayaan publik kemudian masih bisa dipertahankan seperti itu? Ya tentu kita minta kepada KPK agar selain cepat memproses ini, karena kalau juga berlama-lama ini juga bisa terus menggerogoti kan tingkat kepercayaan tersebut. Nah jadi tuntaskan, cari lebih secara dalam begitu, adakah keterlibatan yang lain atau apa, itu tidak masalah. Menurut Anda sendiri mungkinkah kemudian seorang komisioner KPU seperti Wahyu Setiawan bermain sendiri? Tahan dulu jawabannya Pak Hadar, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Saya nggak tahu apa-apa, saya baru pulang reses, makanya bukan saya nggak mau nanggepin wartawan, saya nggak ngerti apa-apa, gitu aja. Dan saya prinsipnya saya ikut perintah partai itu aja. Tapi Anda meyakini bahwa partai Anda adalah partai yang demokratis, tidak akan mengambil Saya yakin PDI pasti sesuai dengan profesionalisme. Tapi Anda tahu nggak bahwa ada gugatan di MA untuk bisa menyingkirkan Anda, Mbak, sebelum gugatan? Itu tadi pernyataan dari Rizky Aprilia, caleg dari PDIP yang kemudian lolos ke Senayan lewat rapat pleno yang dilakukan oleh KPU. Nah, berkaitan dengan rapat pleno, dengan proses PAW itu sendiri, mungkinkah kemudian seorang komisioner KPU bermain sendiri dalam kasus ini, kita lihat? Ya, menurut perkiraan saya tidak mungkin. Katakanlah begini, memang pleno itu kalau memang ada pandangan-pandangan yang berbeda, itu akhirnya bisa juga voting. Kan kira-kira begitu. Jadi kalau mau misalnya keputusannya adalah tidak melihat aturan yang ada, tetapi lebih kepada memperhatikan putusan Mahkamah Agung misalnya, ya itu harus lebih dari separuh anggota KPU itu punya pandangan seperti itu gitu. Nah, tetapi kan kita sudah mendengar ceritanya selama ini dan saya cukup gembira seperti itu karena memang itulah yang harus diterapkan. Apa yang sudah dibunyikan di undang-undang, apa yang sudah dibunyikan di dalam PKPU kita, itu yang harus dipatuhi. Bahwa acuan yang kemudian diacu oleh rapat pleno KPU adalah peraturan perundang-undangan, bukan kemudian putusan MA, seperti itu ya? Saya kira seharusnya begitu, karena apa yang diputuskan oleh putusan MA itu, menurut saya itu nilai-nilai baru yang justru dibuat sendiri, tidak ada di dalam undang-undang. Nah, artinya putusan MA ini bertentangan dengan apa yang diatur oleh undang-undang? Ya, bertentangan menurut saya. Nah, disinilah sebetulnya ya, saya agak bersyukur juga ada persoalan ini keluar. Karena ini semakin memperlihatkan kita ada problem di sisi yang lain. Ini seolah-olah semua problem di penyelenggara saja. Padahal persoalan ini ada separuh besar itu ada problem di partai politik menurut saya yang ingin merubah-rubah siapa yang terpilih dengan keinginannya sendiri. Dan itu memanfaatkan atau menggunakan peradilan kita yang memang keluar dengan putusan-putusan yang menyimpang menurut saya. Baik, kita akan kembali ke Kang Saan mengenai urgensi penetapan komisioner pengganti karena kita ketahui pemilu ataupun pilkada 2020 ini akan segera digelar di sekitar 270 daerah. Kang Saan. Ya, kita sebentar lagi akan masuk ke tahapan pilkada serentak ya, 2020. 270 pilkada se-Indonesia. Itu pun menjadi beban tersendiri buat KPU. Maka kita ingin secepatnya nanti pengganti KPU berikutnya, pengisian posisi komisioner yang satunya lagi itu secepat mungkin agar KPU bisa maksimal. Dan itu kan tidak susah juga karena itu nanti perolehan suara terbanyak berikutnya yang otomatis menjadi komisioner KPU-nya kan itu. Jadi itu juga tidak rumit lah kan soal-soal seperti itu. Baik, kita harapkan ini proses hukum dapat kemudian segera tuntas dilakukan, kemudian membongkar apa yang terjadi karena seperti dikatakan tadi pilkada akan segera dimulai dan kita harapkan ini dengan adanya pembongkaran secara tuntas ini kepercayaan publik akan kembali pulih kepada penyelenggara pemilu khususnya kepada KPU. Baik, terima kasih Kang Saan dan juga Pak Hadar telah berbincang bersama kami malam hari dalam Prime Talk. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.